Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan masih dalam bab yang sama, melanjutkan apa yang tersisa kemarin, yaitu bab tentang jadilah bagi anak yatim itu seperti bapak yang menyayangi. Itu masih dalam hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Hamzah ibnu Nujaih Abu Umarah qala sami'tu Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqul, berkata, laqad ahidtul muslimin, sungguh aku telah berjanji kepada orang-orang muslim, wa inna rajula minhum la yusbihu fayaqul, dan sesungguhnya seorang dari mereka kaum muslimin sungguh pada waktu paginya mereka mengatakan, ya ahliyah, ya ahliyah, yatimakum, yatimakum. Itu perhatikanlah keluarga, wahai keluarga, wahai keluargaku. Perhatikanlah anak yatim kalian. Perhatikanlah anak yatim kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, wahai ahli keluarga, wahai keluarga. Miskinakum, miskinakum. Perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, wahai keluarga, wahai keluarga. Jarakum, jarakum. Perhatikanlah tetangga kalian. Perhatikanlah tetangga kalian. Wa usriya bihiyarikum wa antum kulla yaumin tardulun. Waktu berjalan dengan cepat. Ya, ini makna kalimat yang ada. Insyaallah kita akan membacakan makna yang sebenarnya dari penjelasan hadis. Sedangkan kalian setiap harinya itu mengalami kerugian, ya, mengalami kerugian. Ini ucapan dari Al-Hasan Al-Basri sebagai peringatan kepada kita dari hal-hal yang sebenarnya menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Disebutkan di sini pertama tentang anak yatim. Kemudian yang kedua orang-orang miskin, dan yang ketiga adalah tetangga. Ya. Qala wa sami'tuhu yaqul, berkata Hamzah ibnu Nujaih Abu Umarah berkata bahwa dia pernah mendengar juga Al-Hasan Al-Basri berkata, wa idza syi'ta ra'aitahu fasiqan yata'ammak bi 30,000 ila nar. Kalau engkau menghendaki, maka engkau akan melihatnya orang-orang yang fasik. Mereka berdalam-dalam dengan 3.000 menuju kepada api neraka. Wallahualam shawab, apa ucapannya? Malahu qatalahullah, yang apa yang baginya semoga Allah membunuhnya. Ba'a khalaqahu minallahi bithamanin azim, itu dia telah menjual bagian dari Allah dengan harga yang murah. Wa in syi'ta ra'aitahu mudayyan murabbadan fi sabili syaitan illa wa'id lahu min nafsihi wa la minan nas. Dan jika engkau menghendaki pula, engkau akan melihatnya orang-orang yang mengerjakan kejelekan demi kejelekan di jalan syaitan, kecuali tidak ada yang mengingatkan bagi dia, tidak ada yang memberi nasihat bagi dia dari dirinya, dan tidak pula dari manusia.
Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri ini adalah merupakan nasihat bagi kita semua tentang perkembangan zaman. Zaman berlalu, ya, sehingga ada orang-orang yang terus melakukan kejelekan-kejelekan di jalan syaitan, dan tidak ada yang mengingatkan dirinya, dan tidak pula manusia mengingatkan dirinya. Itu akan terjadi di zaman-zaman di mana Al-Hasan Al-Basri mengalaminya, yaitu di zaman tabi'in. Apalagi di zaman kita, kejelekan-kejelekan itu dilakukan kejelekan demi kejelekan. Ya. Kalau kita itu harus berharap mengerjakan kebaikan demi kebaikan, tapi justru orang itu mengerjakan kejelekan demi kejelekan. Ya. Seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik. Kejelekan yang paling besar itu kesyirikan. Ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan yang sudah menyebar. Bahkan kesyirikan itu sudah tidak malu orang-orang itu melakukannya. Bahkan mengumumkan untuk mengadakan suatu kesyirikan. Mengumumkan untuk mengadakan perayaan amalan kesyirikan. Itu yang menjadi masalah. Ya, kesyirikan itu sudah menjadi umum. Nah, maka zaman itu sudah dengan cepatnya berlalu dan kejelekan lebih banyak daripada kebaikan. Apalagi di zaman kita, kejelekan itu sudah merata. Orang tidak malu melakukan kejelekan-kejelekan yang ada di depan mata kita. Maka kita perlu ilmu, kita perlu adanya saling nasihat menasihati, mendekati majelis-majelis ilmu, sehingga kita selalu diingatkan tentang kehidupan akhirat. Tapi ini kalimat-kalimat yang sudah saya baca dengan terjemahan yang kurang lebih. Kemudian ada kalimat yang perlu kita tambahkan dalam penjelasan, yaitu kalimat usriya bi khiyarikum. Usriya zaman bi akhdhi khiyarikum bi qadrillahi ta'ala adhabahumullah wa amatahum. Yaitu berjalan dengan cepat waktu kepada orang-orang yang menjadi orang-orang menjadi pilihan bagi kalian. Dengan takdir Allah, Allah melenyapkan mereka. Allah menghilangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi pilihan kalian, dan amanah mereka. Jadi makin jelek ini. Jadi Al-Hasan Al-Basri menyebutkan ini di zamannya, di zaman tabi'in, di zaman setelah sahabat. Beliau sudah banyak menemukan yang seperti ini. Ya, amanah sudah ditinggalkan. Kemudian Allah telah banyak menghilangkan orang-orang yang menjadi pilihan, orang-orang yang baik. Ya. Tidak bisa membayangkan kalau di zaman kita. Kemudian dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam kalimat beliau, adraktu ahdan kanal muslimun fihi yahussu ahaliyahum ala khidmatil yatim wal miskin wal jar yu'thiruna ala anfusihim. Aku mendapati di suatu zaman yang mana keadaan orang-orang Islam itu, yang mereka itu menganjurkan kepada keluarga-keluarga mereka untuk menghidmati, melayani anak-anak yatim, wal miskin wal jar, dan mereka mendahulukan orang-orang miskin ini terhadap diri-diri mereka. Ya. Ini sifat orang-orang yang didapati oleh Hasan Al-Basri di zamannya. Tsumma wajada ba'da dzalik rahimallah. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menemukan waktu setelah ini, zamanan dha'ufa fihi al-wasi'u dini, suatu waktu yang lemah, yang sangat lemah padanya orang-orang itu menyebarkan agamanya,
memberikan sesuatu secara cuma-cuma dari agamanya. Wa kathura fihil mal ma'as-suh al-muta'. Orang-orang banyak memiliki harta yang mereka memiliki sifat kikir yang ditaati. Kikir itu suh di situ lebih kikir daripada bakhil. Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah sifat kikir, maka dia termasuk orang-orang yang apa? Yang beruntung. Suh itu lebih jelek daripada bakhil. Kalau kita gambarkan as-suh itu orang yang kikir, orang yang tidak mau memberi, tapi kalau ada orang yang beri dia ingin mendapatkannya. Nah, ini orang yang suh. Jadi sudah tidak mau memberi. Kalau ada orang yang memberi, justru dia orang pertama yang ingin mendapatkan pemberian itu. Ini orang yang suh, bukan bakhil lagi. Kalau bakhil itu sekedar dia tidak bisa memberi dari hartanya atau dari apa-apa yang dia punya. Tapi suh itu lebih jelek. Katakan Nabi mengatakan lahwi sahih, wattaqus suh fa inna suha ahlaka man kana qablahum atau qablakum. Wa kama qala Rasulullah. Maka pelihara diri kalian daripada sifat suh, kikir yang sangat, karena kikir yang sangat itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, dalam hadis yang sahih. Ya. Kemudian wa fasadat fihil akhlaq, dan kemudian aku mendapati zaman setelah orang-orang yang baik tadi itu rusaknya akhlak-akhlak manusia. Wa qalla fihi ahlul hamiyah wad din, dan sedikit sekali orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Itu di zamannya Hasan al-Basri. Beliau mendapatkan zaman yang baik dan juga beliau mendapatkan waktu yang tidak baik. Ya, tentunya beliau memiliki umur ya. Mungkin di awal-awal beliau mendapatkan, dan di akhir-akhir hidupnya dia mendapatkan perkara-perkara yang sudah berbeda dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya. Karena waktu itu berjalan dengan cepat. Waktu berjalan dengan apa? Cepat. Baik. Ini pembahasan tentang athar yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kita masuk ke dalam ucapan Imam Bukhari selanjutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata al-Imam Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya, haddatsana Musa, berkata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami Musa qala haddatsana Salam ibnu Abi Muti', berkata Musa telah bercerita kepada kami Salam ibnu Abi Muti' an Asma ibni Ubaid, dari Asma ibni Ubaid qala qultu libni Sirin, yaitu Muhammad ibnu Sirin, aku berkata kepada libni Sirin, yaitu Muhammad ibnu Sirin, ya. Indi yatim, aku memiliki seorang anak yatim. Qala, berkata Ibnu Sirin rahimallah, isna bihi ma tasna'u bi waladika, idribhu ma tadribu waladaka. Perbuatlah dengan anak yatim tadi apa yang engkau perbuat kepada anakmu sendiri, dan pukullah anak yatim tadi apa yang engkau pukul juga kepada anakmu. Berarti memperlakukan anak yatim itu seperti anaknya sendiri, sebagaimana judul dalam bab. Ya. Ini masih berbicara seputar anak yatim. Kalau seandainya kita suatu saat memiliki tetangga atau anak kita sendiri, saudara kita ada anak yang yatim, maka kita perhatikan. Kemudian ada beberapa penjelasan dari hadis ini. Dikatakan dalam kalimat idribhu, pukullah anak yatim tadi. Maksudnya apa? Kaila yafsud, agar supaya dia tidak menjadi orang yang rusak, orang yang jelek. Maka pukullah dia dengan cara pukul dengan adab, dengan memberikan adab agar dia menjadi orang yang baik. Kemudian li'annaka la tadrib waladaka illa wa tara fi dzalika manfaatan wa maslahatan. Kenapa? Sungguhnya engkau kalau memukul anakmu
tidaklah memukulnya kecuali engkau melihat kalau di sana ada manfaat dari pukulan tadi dan ada maslahatnya. Ya. Maka memukul anak yatim pun seperti itu. Kalau ada dilihat padanya ada manfaat dan maslahat yang ada. Jadi tidak asal memukul seorang anak, ya, itu penting. Dan sampai orang tua itu sudah punya masalah banyak di luar, anak menjadi tempat untuk dijadikan sasaran utama. Dan itu terjadi. Betul nggak, Mas? Nggak betul yang boh. Nah, anak tuh kadang-kadang jadi sasaran marah orang tua. Walaupun nggak memukul, ya, sasaran marah karena punya masalah di luar. Nah, ini perkara yang harus dilihat. Ya, hati-hati, jangan sampai kita memukul anak karena sebab yang demikian, karena kita mendolimi anak itu. Ya, bukan dalam rangka mendidik, justru kita melampiaskan kemarahan. Ya. Pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, yajibu 'alal muslim ay yar'a yatimahu kama yar'a waladahu. Yaitu wajib bagi seorang muslim untuk memelihara anak yatim sebagaimana dia memelihara anaknya. Wa Ibnu Sirin rahimahullah, sedangkan Ibnu Sirin rahimahullah, wa huwa minat tabi'in, dia dari salah seorang dari tabi'in. Yuwajjihul mukallafina ila riayati al-aitam. Dia mengarahkan orang-orang yang sudah dibebani syariat itu dari seorang muslim untuk dia itu menjaga memelihara anak-anak yatim. Wa ayyu'amilul al-aitam kama yanbaghi ayyu'amila al-abna. Agar supaya orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat tadi dari kalangan muslimin untuk bermuamalah dengan anak-anak yatim sebagaimana mereka pun bermuamalah kepada anak-anak mereka. Baik. Kemudian yang kedua, la yahkus ar-rajul wa la yu'aqibu bi'iqabi muri. Seorang laki-laki itu tidak berbuat sesuatu yang melampaui batas, perbuatan yang keji, dan tidak mengadab, tidak memberikan siksa dengan siksa yang menyakitkan. Jadi la yatribu dorban mubarrijan. Jadi janganlah memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Walakin yang bagi alai ayyasta'milal hazm. Nah, itu sepantasnya seorang itu menggunakan ketegasan. Jadi bukan sebagai tempat untuk memukul dengan menyakitkan, tapi tegas, memukulnya tegas. Ini perkara yang disebutkan oleh para ulama untuk mendidik anak dalam hal memukul. Bahkan di dalam hadis yang lain disunahkan untuk menggantung apa? Cemeti. Nah, cambuk ya, di rumah untuk memberikan peringatan kepada keluarganya atau anaknya. Nah, biar jangan macam-macam begitu maksudnya. Biar mereka terdidik. Jangan pakai pedang ya, salah nanti ambil pedangnya ya, jangan salah ngambil ya. Cemetinya atau cambuk ya, nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu disunahkan, ada hadis ya, hadis masalah itu ada. Yaitu kita sudah mengambil satu atau dua kalimat dari apa yang telah kita baca dari hadis Nabi SAW atau dari athar dari ucapan Ibnu Sirin. Kemudian kita masuk lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab fatul mar'ah idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab tentang keutamaan seorang wanita apabila dia bersabar atas anaknya dan dia tidak menikah. Maksudnya ditinggal suami, mempunyai anak, dan dia sabar mengurusi anaknya dan tidak menikah, punya keutamaan. Maka jangan digoda-goda. Dia punya keutamaan.
Ketika antum nawar-nawar dia nggak mau, sudah nggak usah dipaksa. Nah, dia mau mendapatkan keutamaan. Keutamaan yang pertama, seorang wanita ini dari segala garis besar dalam syariat kita, dalam nas yang ada, seorang wanita yang ditinggal suaminya itu, kalau dia tidak menikah, maka nanti kalau dia masuk surga, suaminya masuk surga, maka dia menjadi istrinya di surga, bertemu lagi di surga. Tapi kalau dia menikah lagi, ya sudah putus hubungan sama suaminya. Artinya di surga dia tidak menjadi istrinya kalau dia masuk surga. Nah, itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua ini nanti akan dibacakan di sini. Baik. Jangan suudzon dulu pada wanita yang nggak mau menikah setelah ditinggalkan suaminya. Mungkin dia ingin cari keutamaan. Ya. Antum kasihan di sana nggak usah dikasihan. Antum kasihan terus di sana nggak usah kasihan itu. Ya toh? Qala rahimahullah haddatsana Abu Asim. Berkata Imam Bukhari telah berceritakan kepada kami Abu Asim An-Nahas ibni Qahmin, dari Nahas ibni Qahmin, an Shaddad Abi Ammar, dari Shaddad Abi Ammar, an Auf ibni Malik, dari Auf ibni Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi berkata atau bersabda, ana wa mra'atun saf'aul khaddain, saya, kata Nabi, dan seorang wanita yang telah hitam kedua pipinya. Artinya menunjukkan kepada ketidak mengurusi dirinya sampai wajahnya itu hitam. Ya. Imra'atun amat min zaujiha, yaitu maksudnya seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Fasabarat, maka kemudian dia sabar, ala waladiha, di atas mendidik anaknya. Kahadain fil jannah, seperti ini di surga, dengan aku maksudnya. Seperti ana wa kafilul yatim, seperti mana Nabi mengatakan saya dan orang yang mentackle, artinya membiayai atau mengurusi anak yatim itu sebagaimana seperti di surga itu dia dan Nabi itu seperti dua jari ini, telunjuk dan jari apa? Jari tengah. Yaitu dekatnya di surga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan istri yang seperti ini yang tinggal suami. Baik. Kita bahas dulu beberapa kalimat. Dikatakan yang pertama, tasabbarat ala waladiha. Dia sabar terhadap anaknya, maksudnya mengurusi anaknya. Hamalat nafsaha ala sabri ma'asiddatin wa diqin. Dia memikul dirinya di atas kesabaran bersamaan dengan sangatnya keperluan dia dan sempitnya dia di dalam mengurusi anaknya. Ya. Berat ya. Itu berat namanya. Yang berikutnya kalimat syaf'aul khaddain. Syaf'ah nau'un minas sawad laisa bil kathir. Satu jenis dari warna-warna hitam yang tidak banyak. Wal murad yang dimasukkan dari kalimat ini, anna tilka mar'ah badalat nafsaha, bahwa wanita itu telah bekerja keras untuk dirinya. Wa tarakatiz zinah wa tarafu, dan dia telah meninggalkan dirinya untuk berhias, ya, untuk bersolek. Hatta taghayyara launuha, sampai wajahnya itu berubah. Ya. Waswadda lima tukabidu minal masyaqqah wa dhanki. Kemudian menjadi menghitam wajahnya karena dia sebab mengalami sesuatu kesulitan dan kesempitan. Li iqamatiha ala waladiha ba'da wafati zaujiha wa hada amrun ma'ruf. Karena sebab dia mengurusi anaknya setelah wafatnya, meninggalnya suaminya,
dan ini perkara yang sudah kita ketahui. Ya. Dia apa mas? Dia seperti Nabi SAW itu di surga itu seperti ini. Ya, Nabi tetap lebih tinggi ya, karena surganya para Nabi itu lebih tinggi daripada surganya orang-orang biasa. Tetapi dekat dengan Nabi SAW di surga nanti. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang kedua, amat, ay syarat, ayyaman la zaujalaha wal jam'u ayyamah. Jadilah dia orang yang bersendirian yang tidak ada padanya suaminya. Itu kalimat amat, yaitu telah ditinggal oleh suaminya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bayan fadlil mar'ah allati tarakatiz zawaj wa zinah hirsan ala riayati waladiha. Menerangkan tentang keutamaan seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian dia meninggalkan untuk menikah lagi, dan dia juga meninggalkan untuk berhias diri dalam rangka untuk memelihara anaknya, wa raghbatan fi tarbiyatihi, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mendidik anaknya. Fadahabat tadaratu wajhiha, maka kemudian ya hilanglah keindahan wajahnya, hilanglah berseri-seri dari wajahnya. Itu sebab yang demikian. Tapi kalau ada yang bersolek dan seterusnya, berarti siap untuk dilihat ya, kalau itu. Itu biasanya begitu, itu sudah fitrah wanita. Kalau dia bersolek dan seterusnya, berarti dia kepingin untuk dihampiri oleh laki-laki. Itu mas ya. Tapi kalau antum lihat di HP mungkin tidak sama dengan aslinya ya, hati-hati ya. Ini peringatan keras. Antum lihat di HP itu tidak sama dengan aslinya. Ya, kadang-kadang gambar orang lain bisa jadi. Judul di depan kayak bagus, ternyata bukan dia. Jiplak punya orang lain. Hati-hati mas, yang suka lihat-lihat di HP itu masuk grup-grup gitu ya. Grup apa mas? Antum grup apa? Grup apa namanya? Antum bilang dulu. Hah? Grupnya enggak ada. Aduh, gimana ini? Ya. Jadi begitu mas ya. Jadi ini hanya peringatan aja. Memang sesuatu yang ada di tangan kita itu gampang kita membolak-balikan untuk apa saja yang perlu kita lihat. Tapi kita peringatkan itu pun termasuk sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya bersenang-senang melihat, tergoda terus tapi tidak pernah untuk dijalani. Jadi hanya istilahnya menghilangkan gundah gulana dengan hanya melihat berhubungan dengan apa? Dengan FC dan seterusnya ya. Apa FC? FB ya, bukan Facebook dan seterusnya. Kan kadang orang itu hatinya menjadi hilang gundah gulananya di hari itu karena sudah sudah chattingan. Nanti besok lagi. Malam hatinya gundah gulana meneh. Besok ketemu lagi. Nanti gundah gulana lagi, besok ketemu lagi. Coba kalau nggak percaya tanya sama yang bersangkutan. Tidak akan puas gundah gulana. Padahal orang yang ditemui itu mungkin kalau antum ketemu aslinya ya wis, antum tidak pernah melihat lagi mungkin. Betul-betul gambaran di dalam layar itu mas. Apalagi kata-katanya, antum hanya melihat kata-katanya, rasanya orangnya kayak apa ini? Karena hati itu memang sudah tergoda. Hati sudah tergoda.
Ya, baik. Kita masuk ke dalam bab ya, bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab adabul yatim, bab tentang adab anak yatim. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Muslim. Qala haddatsana Syu'bah an Sumaisata Al-Ataqiyah. Qalat, dia berkata, dzukira adabul yatim, disebutkan tentang adab anak yatim inda Aisyah radhiyallahu anha, di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, berkata Aisyah, inni la adribul yatima hatta yanbasita. Sesungguhnya aku itu benar-benar memukul anak yatim sampai dia itu berguling-guling di tanah. Itu sifat anak kecil, anak yatim. Kalau dipukul itu dia sampai Nah, wes pokoknya begitu. Nah, nangisnya seperti itu, meraju atau apa istilahnya. Darajatul hadis sahih ya, hadis ini hadis yang sahih. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita mendidik anak yatim itu seperti mendidik anak kita. Kalau memang tujuannya untuk maslahat atau manfaat yang ada. Dan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian ada kalimat yang kita sebutkan situ, sudah kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, mirip ya, kita tidak perlu mengulanginya. Dan kita mengambil langsung kepada faedah hadis saja. Yang pertama, alal mu'min ayuhasiba nafsahu fi darbil yatim. Wajib bagi seorang mukmin untuk dia itu melihat dirinya ketika dia memukul anak-anak yatim. Wala ba'sa ayatribahu darban mujian. Tidak mengapa dia memukul anak yatim itu dengan pukulannya mungkin di situ agak keras. Idza kana yara fihi maslahatah, kalau dia melihat padanya ada maslahat. Wa ya'rifu min nafsihi sidqal mahabbah, dan dia melihat dirinya itu jujur dalam mencintai anak yatim. Wa syafaqah alaih, dan ada rasa kasih sayang kepada anak tersebut. Wa idza kana khalisan niyah, kalau orang itu memiliki niat yang ikhlas, wa kana muaddiban lahu lillahi ta'ala, maka perbuatannya itu bentuknya adalah untuk mendidik anak yatim itu karena Allah Ta'ala. Yu'addibul yatima lillahi ta'ala wa batiga amardatihi. Dia mendidik anak yatim itu karena Allah Ta'ala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ba'sa hina idin adzabahu, maka saat itu tidak mengapa dia memukul anak yatim tersebut, kama fa'alat Aisyatu radhiyallahu anha, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita sudah banyak mendapatkan beberapa bab atau hadis. Di kesempatan ini kita cukupkan dulu ya, seputar anak yatim, kurang lebih demikian. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan dan bisa beramal suatu saat di waktu kita memiliki anak yatim atau tetangga dan seterusnya. Baik. Monggo, ada pertanyaan silakan. Waktu masih sekitar 10 menit. Adzannya. Pembahasannya sudah selesai. Atau Ustaz mau tanya? Saya Bapak ini. Iya. Iya, janda tadi. Ya. Kalau yang jandanya tadi udah tua, anaknya kan sudah pada mentas semua. Mentas ya. Yang mentas itu nikah. Iya, ngerti. Mentas nikah ya. Terus apakah kalau dia tidak mau menikah lagi, pahalanya seperti yang dijelaskan tadi? Iya. Yang pertama. Dan yang kedua tadi, dia ditinggal suaminya. Setelah itu dia nikah lagi, terus nggak puas, cerai, nikah lagi. Itu dia mendapat apa ya, seperti pahala apa? Oh begitu. Yang pertama berkaitan dengan hadis yang kita baca, maka ketika orang itu tidak mendidik anak, maka dia tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Itu berkaitan dengan dia itu meninggalkan nikah dalam rangka untuk mendidik anaknya. Adapun anaknya sudah tidak dididik,
sudah tidak ada yang dididik, maka tidak masuk dalam hadis ini, itu zahir hadis. Ya. Kemudian yang kedua, yang masalah dengan seorang janda yang menikah dengan suami yang lain, kemudian cerai lagi, kemudian menikah lagi mungkin. Ya, ini dia mendapatkan pahala nikah tentunya. Pahala nikah. Ya. Adapun pahala yang lain wallahu a'lam bishawab, tapi ini pahala menikah. Karena menikah itu juga ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian jiwanya. Kalau memang dia tidak tahan ketika dia bersendirian, maka itu pahala yang besar bagi seorang wanita untuk menjaga kehormatannya dengan menikah. Itu pahala yang lain. Ya, pahala yang lain dari sisi menikah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi janda-janda nih, ya. Bagaimana kalau sebaliknya, misalnya ada seorang suami ditinggal sama istrinya, terus suaminya mau menjadikannya, apakah ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan itu? Ya, kalau keutamaan yang demikian disebutkan di dalil-dalil sebelumnya bahwa seorang yang dia itu mendidik anak-anaknya, yaitu dari seorang laki-laki, ya, karena dia kewajiban, maka kewajiban itu terkadang tidak disebutkan pahala karena saking tingginya nilai kewajiban itu, maka memiliki keutamaan karena dia menjalani suatu yang wajib atas anak-anaknya, yaitu seorang suami, seorang laki itu punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Ya. Jadi umum, bahwa keutamanya umum, bahwa seorang menjalani kewajiban tentunya memiliki pahala yang besar, dan terkadang tidak disebutkan pahalanya orang yang menjalani suatu kewajiban, karena kewajiban itu pahalanya besar, lebih dari amalan sunnah. Ya. Begitu aja, biar. Masih ada kaitannya dengan janda. Iya. Jadi gini, apakah memang ada riwayat atau gitu? Apa pertanyaannya? Soalnya dari sebuah ini apa hadis ya tentang seorang istri itu apabila dia nikah berkali-kali 3, 4, 5 yang dikira di 3 dia akan memilih suami yang paling soleh. Kemudian apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya ya, apakah memang ada hadis yang membahas tentang itu? Jadi anggaplah suami yang pertama dia cintai, tapi ya agamanya biasa. Terus yang kedua, ketiga, biasa. Yang keempat dia mencintai, tapi tidak seperti dia mencintai suami yang pertama, tapi suami yang kelima ini itu lebih soleh di dalam permasalahan agama. Wallahualam, kalau hadis saya belum pernah mendengar. Ya, tapi dalam hal memilih pasangan hidup, perkara yang biasa bagi seorang wanita. Jadi memilih orang-orang yang paling dia cintai, itu paling baik, paling bagus. Yang paling cintai dalam masalah agama itu yang paling baik. Ada masalah hadis saya wallahu a'lam bishawab, dalam masalah ini saya belum tahu tentang masalah yang berkaitan dengan seorang wanita yang menikah dengan beberapa kali untuk mencintai suami yang dia nikahi. Adapun dia memilih, tidak mengapa, karena itu hak dia dalam menikah untuk memilih calonnya atau memilih suaminya yang dia memang mencintainya. Itu perkara yang umum, dalil yang umum tentang masalah seorang wanita menikah dengan seorang laki karena dia itu ingin memilih yang terbaik, dan itu haknya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, masih ada kaitannya tadi setelah meninggal. Nah, apakah hadis yang tadi ini atau ini ada pernah baca di sebuah mungkin bisa jadi, tapi tidak jelas ya. Kemudian pada terkala di hari kemudian itu dia disuruh memilih pada suami yang dia cintai
ya dan baik agamanya yang lebih bagus ya daripada suami yang berbeda. Nah, apakah memang ini ada seorang wanita di hari kemudian itu memilih seperti itu? Apa cukup dia cintai saja ya tanpa melihat agamanya? Ya, kalau yang memang antum sebutkan ada hadis, kemudian berkaitan dengan wanita yang bisa terjadi seperti itu, ya sebaiknya anjurannya seorang wanita itu menikah dengan laki-laki yang punya agama yang baik. Itu pilihan yang paling bagus. Cintanya itu kepada laki-laki yang memiliki agama yang baik, dan itu merupakan anjuran syariah. Dia boleh menikah berkali-kali, itu hak dia untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi dia. Umpamanya dia menikah, kemudian dia tidak cocok dengan suami ini dalam hal tinggal mati. Nah, kalau meninggal itu tentunya perkara yang lebih ini lagi, ya, perkara yang lebih menyentuh kepada seorang wanita untuk mencari, dibandingkan dia harus minta khulu dari suaminya, ya masih hidup, itu suatu yang berat. Kalau sudah meninggal suaminya, maka dia mencari lagi. Itu bagus, karena memang asalnya menikah itu bagi seorang itu perkara yang paling bagus dalam menjaga kehormatannya. Hanya tadi hadis yang kita baca itu dalam hal dia ingin mendidik anaknya, ya, agar anaknya itu terdidik di atas tangannya. Nah, ini keutamaan tersendiri. Dia sibuk dengan sesuatu. Tapi kalau mau seandainya menikah, itu perkara yang lebih baik karena dia menjaga kehormatannya. Itu menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Ya. Bagus. Ya. Ini masalah menikah, ya, masalah wanita. Makanya antum, kok bisa Abu Janda itu dari mana namanya Abu Janda itu, Mas? Apa janda bahasa Arab atau janda bahasa Indonesia? Apa bertanya apa Abu Noval? Antum kok bisik-bisik? Pulsa kita habis, jangan sampai kuota kita habis hanya sekedar seperti itu. Uangnya sia-sia. Tak serasa. Itu menyia-nyiakan harta. Itu termasuk dosa besar. Kasratus soal, wa do'al mal. Itu banyak